perkenalkan, nama saya Juta Sakati. Saya Apika Mulya. Saya Sandy dan Saputri. Saya Lydia Caroline. Kami dari kelompok 4, kelompok K3 akan menjelaskan tentang cara berlabur yang baik, cara pemakaian APD yang baik dan benar, dan cara pelepasannya, dan juga tindakan penanganan apabila terpapar bahan kimia pada kulit, mata, dan mulut. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan alat pelindung diri sebelum kita melakukan praktikum. Yang pertama yaitu ada helm pelindung. Yang kedua yaitu kacamata. Yang ketiga itu ada masker. Yang keempat ada handscoon. Yang kelima ada jas lab. Yang keenam ada hand sanitizer. Dan yang terakhir yaitu ada sepatu. Baiklah, sebelum itu lanjut ke video selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memakai alat APD yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kita cuci tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer atau sabun. Setelah dicuci dengan bersih, selanjutnya kita memakai jas lab. Setelah memakai jas lab, selanjutnya kita memakai masker. Yang ketiga yaitu kita memasang kacamata seperti ini. Maaf karena kacamatanya tidak ada, kita melalui HP atau media lain. Yang selanjutnya yaitu memakai helm. Selanjutnya yaitu pemasangan handscoon. Setelah pemakaian handscoon, yang terakhir yaitu pemakaian sepatu. Baiklah, itulah pemakaian APD yang baik dan benar. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang cara melepas APD yang baik dan benar setelah teman saya tadi menjelaskan tentang cara pemakaian APD yang baik dan benar. Yang pertama yaitu melepaskan kedua handscoon yang sudah dipakai tadi. Selanjutnya yaitu kita lepaskan topi atau helm kepalanya. Melepasnya kayak biasa dengan ada Membuka kancingnya. Selanjutnya yaitu kita melepaskan topi atau helm untuk laboratoriumnya. Itu biasanya melepas tali yang di bawahnya ke atas sehingga bisa terlepas. Selanjutnya itu kita melepas yaitu kacamata. Di sini ada kan tali hitamnya, nanti melekat di atas di belakang kepala kita, baru kita lepaskan ke depan biar mudah terlepas. Selanjutnya itu melepas masker. Setelah masker kita lepas juga yaitu jas laboratoriumnya. Baiklah, itu selanjutnya itu kita melepas maskernya. Setelah masker kita lepaskan jas laboratoriumnya. Dan cuci tangan bila perlu dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
jangan lupa juga untuk sepatu yang ada di laboratorium itu dilepaskan untuk digantikan dengan sepatu yang di luar laboratorium agar tidak tergantikan atau tidak terkontaminasi pada ruang luarnya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang cara berlabor yang baik. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, yang pertama itu pada saat di dalam laboratorium kita harus menggunakan alat APD yang lengkap seperti jas lab, handscoon, dan lainnya. Kemudian yang kedua, dilarang keras untuk ribut atau bergaduh pada saat di laboratorium. Yang ketiga, kita harus mematuhi simbol yang ada di laboratorium seperti ini. Kemudian yang keempat, pada saat kita akan mengambil cairan atau larutan, kita harus membaca 2 kali terlebih dahulu agar nanti pada saat mengambil larutan itu tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, setelah mengambil larutan tersebut, kita kembalikan ke tempat di mana kita mengambil larutan tersebut. Tidak boleh bercampur sama larutan yang mungkin bukan golongannya. Selanjutnya itu APD yang lengkap, benar yang dikatakan teman saya tadi, karena APD itu akan melindungi diri kita pada saat praktikum nantinya. APD yang lengkap adalah seperti ini: Memakai jas lab, handscoon, masker, helm nantinya, kacamata. Nah, jangan seperti pakai APD yang saya tidak gunakan. Ketika kita tidak menggunakan handscoon, takutnya itu iritasi pada kulit kita jika terkena cairan kimia. Itulah cara berlabor yang baik dan benar. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tindakan penanganan akibat terpaparnya bahan kimia pada kulit dan mulut. Yang pertama yaitu apabila terjadi iritasi pada kulit maupun mulut, wajib dibersihkan dengan cara lembut. Yang kedua, apabila terjadi pada bahan cairan maupun padat terkena pada kulit maupun mulut, wajib dibilas dengan air bersih. Nah, setelah air bersih, kita lihat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berupa iritasi maupun yang lain, kita wajib untuk membawa ke rumah sakit agar untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan, yaitu berupa kerusakan jaringan yang lainnya, sehingga butuh perawatan medis yang lebih memadai. Ya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pada mata. Mata yang terkena bahan kimia berbahaya diperlukan untuk segera melakukan pembilasan air mengalir selama 15-20 menit. Tidak semua bahan kimia memiliki efek yang sama pada mata. Beberapa bahan kimia tidak menimbulkan iritasi, namun beberapa bahan kimia lain dapat menimbulkan cedera parah. Berikut periode waktu yang diperlukan untuk membilas pada mata dengan air. Yang pertama, 5 menit untuk bahan kimia non-iritan sedang. Yang pertama, 5 menit untuk bahan kimia non-iritan atau iritan sedang. Kita tunggu sampai 5 menit. Yang kedua, itu untuk 15-20 menit untuk bahan kimia yang iritan sedang hingga iritan berat dan bahan kimia yang dapat menyebabkan toksik atau racun jika terserap pada kulit. Kita tunggu sampai 15 menit. Selanjutnya itu yang ketiga, itu dibutuhkan. Yang ketiga yaitu 30 menit untuk bahan kimia bersifat korosif. Kita bilas sampai selama 30 menit. Baiklah, itu tadi video K3 dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.